Segala sesuatu itu ada penciptanya, lah terus Tuhan yang ciptain siapa dong? Ya Tuhan gak ada yang menciptakan dong, udah ada dari sananya. Tuhan kan gak punya permulaan. Nah kalau kayak gitu kan jadinya kontradiktif sama premis pertama kan. Nah ini letak gak logisnya ya. Jadi terus yang nyiptain Tuhan siapa? Ya gak ada, Tuhan ada aja tanpa pencipta. Tapi katanya segala sesuatu pasti ada yang nyiptain, segala sesuatu katanya ada permulaannya. Ya itu kan yang nyiptain Tuhan ya, pokoknya muter-muter aja di situ. Kenapa Tuhan menciptakan makhluk? Kalau di dalam Al-Quran ini, liya'budun, supaya makhluk itu bisa beribadah kepadanya. Pertanyaannya muncul lagi, kalau misalnya nggak menciptakan makhluk, apakah Allah jadi kurang kalau nggak ada yang beribadah? Nggak ada. Yang jelas Allah menciptakan makhluk bukan untuk bermain-main, bukan bertanyanya sesuatu yang bersifat ya kayak tadi, kayak gini, adalah bersifat sesuatu yang sampai batas pemikiran kita nggak bisa lagi untuk pergi ke sana. Nah itu kemudian kita harus membatasi dari hal-hal kayak gitu. Pernahkah terlintas sejenak dalam pikiran kita, membayangkan bagaimana jadinya jika Tuhan tidak ada? Apa makna kehidupan? Jika segala sesuatu hanya terjadi begitu saja, tanpa pencipta, tanpa tujuan, tanpa akhir yang jelas? Dalam kesempatan kali ini, kita akan menyaksikan sebuah diskusi yang penuh dengan pemikiran tajam dan argumen yang menggugah. Bagaimana Kumaila Hakimah, seorang mantan hafiz atau penghafal juz Al-Quran, kini meragukan bahkan tidak mempercayai adanya Tuhan. Bagaimana perjalanan pemikirannya bisa berubah sejauh ini? Apa alasan dibalik keyakinannya sekarang? Di sisi lain, Ustadz Felix hadir dengan argumentasi yang tajam dan bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Apakah Kumaila akan menemukan jawaban yang selama ini dicarinya? Atau justru semakin tenggelam dalam pemikirannya sendiri? Saksikan video ini sampai akhir dan temukan jawaban yang mungkin belum pernah kita pikirkan sebelumnya. Di segala sesuatu itu harus ada awalnya gitu, atau harus ada penyebabnya, atau ada yang menciptakan gitu. Alam semesta juga punya titik awal gitu, nggak bisa tiba-tiba ada, pasti ada yang menciptakan. Makanya pastilah alam semesta ini diciptakan Tuhan. Nah, kalau premis satunya itu bunyinya segala sesuatu itu ada penciptanya, lah terus Tuhan yang ciptain siapa dong? Ya Tuhan gak ada yang menciptakan dong, udah ada dari sananya. Tuhan kan gak punya permulaan. Nah kalau kayak gitu kan jadinya kontradiktif sama premis pertama kan. Nah ini letak gak logisnya ya, jadi begging the questions juga gitu, alias circular reasoning. Terus yang nyiptain Tuhan siapa? Ya gak ada, Tuhan ada aja tanpa pencipta. Tapi katanya segala sesuatu pasti ada yang nyiptain, segala sesuatu katanya ada permulaannya. Ya itu kan yang nyiptain Tuhan ya, pokoknya muter-muter aja di situ. Kenapa Tuhan menciptakan makhluk? Kalau di dalam Al-Quran ini, liya'budun, supaya makhluk itu bisa beribadah kepadanya. Pertanyaannya muncul lagi, kalau misalnya nggak menciptakan makhluk, apakah Allah jadi kurang kalau nggak ada yang beribadah? Nggak ada. Yang jelas Allah menciptakan makhluk bukan untuk bermain-main, tapi Allah menciptakan makhluk untuk beribadah kepadanya, dan Allah menjanjikan padanya balasan ketika dia bisa beribadah. Nah kalau begitu ditanyakan lagi, kalau gitu ngapain Allah menciptakan makhluk kalau dia bisa berdiri sendiri? Ini pertanyaan filsafat. Pertanyaan filsafat yang tidak produktif yang sudah saya sampaikan. Jadi gini, teman-teman sekalian, hati-hati dengan pertanyaan yang salah, karena pertanyaan yang salah tidak akan pernah membuat jawaban yang benar. Pertanyaan itu harus kemudian benar baru bisa menghasilkan jawaban yang benar. Pertanyaannya adalah, coba lihat, kenapa kita menanyakan sesuatu yang sudah jelas? Pertanyaannya bahwa manusia sudah ada di dunia itu sudah jelas sekali, sudah nyata. Dan yang kita bahas adalah bagaimana cara kita selamat daripada dunia ini. Menanyakan kenapa Allah kemudian yang membuat manusia, itu sampai pada satu titik di mana kita menjadi ragu justru dengan segala macamnya, atau mencampur adukkan pembahasan antara kemahanan Allah dan aktivitas manusia kayak tadi. Kalau gitu emang kalau misalnya Allah menciptakan manusia untuk beribadah, emang Allah nggak ada kalau seandainya manusia nggak beribadah, atau Allah jadi berkurang kalau manusia nggak beribadah? Jawabannya tidak, sudah jelas, karena Tuhan sifat-sifat ketuhanan menafikan sifat-sifat kayak begitu. Pertanyaannya bukan di situ, karena kalau Anda bertanya tentang sesuatu yang salah, ya ujung-ujungnya jawabannya nggak ada yang benar. Jadi kalau seandainya kenapa manusia menciptakan makhluk, ya makhluknya sudah ada. Dan kalau misalnya mau jawaban yang lebih jelas selain illa liya'budun, kecuali untuk beribadah pada Allah, nanti setelah kita selesai di dunia ini, jumpa dengan Allah, kalaupun itu jumpa insya Allah, nah kita bisa tanya dengan jelas. Tapi yang pengen saya arahkan pada teman-teman sekalian, hidup ini harusnya produktif. Jangan sampai kita mempertanyakan sesuatu yang itu sudah salah dari awal dan tidak akan ada jawaban yang benar. Tapi
memproduktifkan hidup ini adalah dengan cara bagaimana caranya kita punya starting point nih. Kita punya S0 dan kita punya tujuan. Nah, kita cari cara untuk sampai pada tujuan itu kayak apa dan bagaimana caranya dan kenapa kita harus menjalani tujuan itu. Tapi bukan bertanyanya sesuatu yang bersifat ya kayak tadi, kayak gini, adalah bersifat sesuatu yang sampai batas pemikiran kita nggak bisa lagi untuk pergi ke sana. Nah, itu kemudian kita harus membatasi dari hal-hal kayak gitu. Makanya kan dikatakan di dalam salah satu hadis, bertanyalah tentang bagaimana Allah itu punya ciptaan. Tapi jangan bertanya tentang jangan sampai bertanya tentang zatnya Allah. Termasuk bertanya tentang zat Allah adalah perkara-perkara yang kayak seperti ini. Allah itu, contoh misalnya, Allah itu nanti zatnya kayak apa? Cair, padat, atau gas? Atau beristiwanya seperti apa dan segala macam. Nah, ini agak membuat kita jadi nggak produktif. Karena kita akan larut dalam perdebatan sehingga kerjaan-kerjaan kita yang harusnya kita kerjakan malah nggak dikerjakan. Gitu ya. Jadi kalau saran saya, belajarlah tauhid, belajarlah iman dari orang-orang muslim, jangan dari orang-orang yang filsafat. Dari perbincangan ini, kita dapat melihat bahwa keyakinan dan keraguan seringkali berawal dari pencarian akan kebenaran. Keberadaan Tuhan bukan hanya sekedar keyakinan, tetapi sebuah kebenaran yang dapat dibuktikan melalui logika, ilmu, dan wahyu. Semoga diskusi ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk terus mencari ilmu, memperkuat iman, dan tidak mudah terombang-ambing oleh pemikiran yang menyesatkan. Ilmu dicari sepanjang hayat, agar hati tak mudah goyah. Iman dijaga kuat dan erat. Semoga kita mendapat berkah. Nah, saudara-saudara seiman semua, Kumaila Hakimah seorang wanita yang pernah menghafal Al-Quran, namun kini mempertanyakan keberadaan Tuhan, telah memicu berbagai diskusi di media sosial. Di sisi lain, Ustadz Felix Xiao yang dahulu juga meragukan agama, kini menjadi pendakwah yang aktif membahas tentang keyakinan dan keberadaan Tuhan. Ustadz Felix Xiao pernah melalui fase kehidupan di mana ia tidak mempercayai Tuhan dan menganggap semua agama telah diselewengkan oleh penganutnya. Namun, melalui pembelajaran sains dan perenungan mendalam, ia menemukan bahwa kompleksitas alam semesta tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Pertemuannya dengan Al-Quran, khususnya ayat-ayat yang menantang manusia untuk berpikir, membawanya pada keyakinan akan keberadaan Tuhan. Kedua tokoh ini menunjukkan bahwa perjalanan spiritual seseorang bisa sangat berbeda. Kumaila menggunakan logika untuk mempertanyakan dan memahami ajaran agama, sementara Felix menggunakan logika yang sama untuk menemukan keyakinan. Ini menunjukkan bahwa logika dan iman bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan dapat saling melengkapi dalam pencarian kebenaran. Penting bagi kita untuk menghargai perjalanan masing-masing individu dan membuka ruang dialog yang sehat. Dengan demikian, kita dapat memperkaya pemahaman kita tentang iman dan logika dalam konteks kehidupan modern. Nah, saudara-saudara seiman semua, itulah pembahasan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan kita manfaat dan pelajaran baru untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Dakwah Official. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.